Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News, masih bersama dengan Kang Ferry dan juga ada Bu Titi Anggraini. Kang Ferry, kalau kita melihat ini gugatan batas usia dari cawapres dan capres begitu 35 tahun. Nah, implikasinya apa sih ketika gugatan ini disetujui atau tidak disetujui? Iya. Ditolak atau tidak ditolak? Kalau ditolak ya tentunya kan sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa di pasal 169 huruf Q itu kan bahwa usianya 40 tahun batas minimalnya kan seperti itu. Dan itu ya memang sampai sekarang digunakan itu menjadi hukum positif kita sampai saat ini. Tapi kalau misalnya ini dikabulkan ya saya yang tidak sedikit paham soal hukum terkait dengan ini, berarti Mahkamah Konstitusi akan membuat semacam aturan mekanisme baru seperti itu, aturan baru seperti itu. Karena kan sebenarnya fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu kan lebih kepada negatif legislator, dia membatalkan, sudah saja membatalkan. Memang itu tidak sesuai, tidak konstitusional, misalnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal berapa dan lain sebagainya kan kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks ketentuan syarat calon presiden wakil presiden itu kan tidak secara tegas dinyatakan seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang saya pikir perlu juga kita lihat secara lebih real ya, bahwa ternyata memang ya dikhawatirkan juga mungkin mahkamah ada pertimbangan-pertimbangan lain kan seperti itu. Karena gini Mas Gede, Undang-Undang 23 tahun 2003, mohon dikoreksi sama Mbak Titi kalau saya keliru, sama Undang-Undang 42 tahun 2008, itu ketentuan terkait dengan syarat capres itu 35 tahun. 35 tahun ya waktu itu ya. Seperti itu. Nah, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dikembalikan dirubah menjadi 40 tahun. Mungkin Mbak Titi bisa menceritakan alasannya seperti apa, tapi yang pasti kan ini melihat bahwa ketentuan terkait dengan usia ini memang jadi kewenangannya dari pembuat undang-undang seperti itu. Kan pembuat undang-undang menilai bahwa misalnya untuk memimpin Indonesia itu adalah dia harus dewasa, dia harus berwibawa, dia harus sudah matang gitu kan, atau punya pemahaman dan pengetahuan yang memang luas, berintegritas dan lain sebagainya. Yang itu diterjemahkan melalui ketentuan undang-undang dalam usia seperti itu. Nah, ya Mbak Titi, Bu Titi, kita sedikit mundur nih, tadi Kang Ferry juga menjelaskan bahwa sebenarnya pada Undang-Undang 23 dan Undang-Undang 42 tahun 2008 ini dulunya itu usia minimal itu ada di 35 tahun, kemudian berubah pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2007. Ini sejarahnya seperti apa menurut Anda, Bu? Ada di ruang-ruang yang bisa diakses oleh publik ya. Tetapi seingat saya soal pilihan 40 itu lebih dalam upaya untuk meningkatkan kematangan kepemimpinan nasional. Jadi dipandang bahwa presiden itu kan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga dibutuhkan sosok yang betul-betul matang, berpengalaman, punya kemampuan kepemimpinan politik yang kuat begitu. Sempat waktu itu muncul selorohan soal life begins at 40 gitu ya. Hidup dimulai dari di usia 40 tahun. Saya kira sebuah adagium yang hampir semua kita sudah tahu. Nah, tetapi begini, kalaupun pilihan usia 40 tahun itu dianggap tidak saintifik, tidak akademik, lalu bukan merupakan pilihan yang bermoral, tidak rasional, tidak adil, dan sangat tidak bisa ditoleransi, karena walaupun kewenangan itu ada di pembentuk undang-undang, tapi kalau misalnya kebijakan itu tadi ya tidak adil, lalu kemudian tidak rasional, tidak bermoral, maka Mahkamah Konstitusi itu mengatakan aturan ini bertentangan dengan konstitusi karena 3 alasan tadi, tidak bermoral, tidak rasional, dan mengandung ketidakadilan yang intolerable begitu. Oleh karena itu pembentuk undang-undang revisi, koreksi, bukan malah mahkamah yang menentukan angkanya. Karena kalau mahkamah menentukan angka 35, kita pun bisa berargumen yang sama. Dari mana? Apakah itu punya basis sains yang kuat, basis akademik yang kuat, walaupun Amerika Serikat juga berusia 35, tapi kan Indonesia bukan Amerika Serikat.
Nah, apakah itu lebih bermoral daripada meletakkan usia 40? Apakah itu lebih bermoral dibanding meletakkan syarat usia? Contoh, kenapa tidak 25? Kenapa tidak 30? Nah, itu kan menjadi sesuatu yang menurut saya kotak Pandora yang sulit dicarikan pembenaran konstitusionalnya. Makanya kalau bicara soal usia bagi saya hakul yakin Mahkamah Konstitusi pasti menolak kalau diminta untuk menentukan usia. Karena agak sulit mencari tadi rasio desidendinya. Nah, karena kalau dibilang mahkamah menggugurkan angka, jelas-jelas sesuatu yang oleh mahkamah dikatakan sebagai sesuatu yang open legal policy. Bahkan di putusan soal kepala daerah, mahkamah mengatakan, jikalau pembentuk undang-undang menetapkan usia yang berbeda untuk jabatan-jabatan tertentu, misalnya bupati wali kota usianya 25, gubernur itu usianya 30. Itu tidak apa-apa, karena itu kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan syarat usia tidak diatur di undang-undang pun kalau untuk kepala daerah atau jabatan-jabatan lain, itu tidak apa-apa begitu, asal diatur. Nah, kalau usia calon presiden, wakil presiden, memang itu ranahnya undang-undang. Karena kenapa? Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi ruang itu saya baca lagi nih, karena saya pernah membuat tulisan soal ini. Saya baca lagi risalah perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi ketika saya baca ada pernyataan soal umur memang. Contohnya Hamdan Zulfa, waktu itu mewakili fraksi Bulan Bintang. Dia menyatakan mengusulkan umur calon presiden itu 40 tahun. Karena pertimbangannya tadi ya soal kematangan dan seterusnya. Tetapi masalah umur ini kemudian ditutup dengan pernyataan Yakob Tobing ketika menutup rapat, bisa dikatakan rapat pleno ya, panitia ad hoc Badan Pekerja MPR yang menangani amandemen. Beliau mengatakan begini, oke ya, nanti soal apakah usia dan syarat-syarat presiden lainnya, varian-variannya diatur dengan undang-undang. Dia mengatakan begitu. Maka dikuncilah persyaratan-persyaratan menjadi calon presiden, wakil presiden itu di pasal 6, pasal 6A dan seterusnya. Pasal 7 ya, termasuk soal pembatasan masa jabatan 2 periode. Jadi pengubah Undang-Undang Dasar kita itu bersepakat bahwa persoalan syarat menjadi presiden wakil presiden selain warga negara Indonesia sejak lahiran, tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain, sehat jasmani rohani, itu tuh memang syarat yang dikunci Undang-Undang Dasar. Syarat lain itu kewenangan pembentuk undang-undang. Bayangkan kalau sudah segamblang itu, lalu mahkamah memutus misalnya angka 35, angka 30 atau seterusnya. Itu saya kira ini akan sangat buruk ya bagi track record atau rekam jejak Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya cukup bimbang, atau bukan bimbang, tapi karena yang saya dengar adalah Mahkamah tidak akan masuk dari sana. Karena kalau dari sana tuh sudah terang benderang tadi ya, seperti sinar matahari di tengah hari bolong begitu, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tetapi karena memang ada celah di mana Mahkamah belum punya putusan sebelumnya soal persyaratan afirmasi. Misal begini, kalau menjadi pemilih itu ya Pak Ferry pasti sangat paham, usia minimalnya adalah 17 tahun. Tapi ada afirmasi kedewasaan ketika dia sudah menikah atau kawin. Jadi 17 tahun itu dikecualikan bagi mereka yang sudah atau pernah menikah. Nah, kalau dia usia belum 17 tahun, sudah atau pernah menikah, maka dia bisa menjadi pemilih. Walaupun saya tidak setuju dengan pasal ini. Karena ini seolah-olah memberikan afirmasi keistimewaan bagi perkawinan usia anak. Bisa saja logika yang sama itu akan dipakai MK. Karena dia sama-sama rumpun eksekutif dipilih langsung oleh rakyat begitu ya. Tipologinya adalah bagian dari pemerintahan dengan tipe kepemimpinan yang sama begitu dalam konteks pengelolaan daerah, maka mahkamah menggunakan pendekatan pengecualian atau afirmasi. Conditionally constitutional atau constitutional conditionally gitu. Nah, kalau dia menggunakan ini, maka perdebatan berikutnya adalah mengapa mahkamah menyetarakan antara gubernur, bupati, wali kota? Karena tipe kepemimpinan dan cakupan kewenangannya berbeda. Jadi ya makanya kita harus mendengar, memang karena kita menebak-nebak ya hari ini sebagai dalam lingkup sebagai akademisi, Pak Ferry juga seorang akademisi,
Ya, yang bisa kita lakukan hari ini adalah menduga, menebak, menganalisis tanpa kemudian mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi. Ini sebagai bentuk upaya kita sebenarnya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi supaya mahkamah itu pertimbangan hukumnya solid, kuat, dan kemudian dalam penalaran yang wajar itu bisa diterima. Sehingga kalaupun ada perbedaan, itu adalah perbedaan pendirian hukum yang dimungkinkan begitu, bukan sesuatu yang melawan nalar, melawan rasionalitas, apalagi kemudian sangat kental dengan aroma politik praktis.